Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin adalah mursyid Tarekah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu pondok pesantren yang didirikan oleh almarhum ayahandanya yang juga mursyid Tarekah Qadiriyah Naksabandiyah. Beliau mempunyai banyak karomah. Apa saja dan bagaimana saja cerita karomahnya beliau, saksikan video ini sampai dengan selesai. Bagi umat muslim, kata aulia yang sering juga disebut wali Allah sudah tidak asing lagi. Selain itu, kata aulia juga tertulis di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Di antara para aulia ilah tersebut adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin yang dikenal dengan nama Abah Anom, mursyid Tarekah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan memiliki murid puluhan ribu tersebar sampai ke mancanegara. Abah Anom lahir pada tanggal 1 Januari 1915 di Kampung Godebah, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya, dan bertempat di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Abah Anom merupakan putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, dari ibu yang bernama Hajah Juhariyah. Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicaringin, Cianjur. Kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, sharaf, dan balaghah kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa, Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambu Dipa, beliau melanjutkan ke pesantren Kentur, Cianjur, yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Beliau telah menguasai ilmu agama Islam, oleh karena itu pantas jika beliau telah dicoba dalam usia muda untuk menjadi wakil talqin sepuh. Kegemarannya bermain silat dan kedalaman rasa keagamaan yang diperdalam lagi di pesantren Citengah Tanjalu yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Di tanah suci Mekah beliau banyak menimba ilmu seperti fikih, hadis, tauhid, tafsir, dan lain sebagainya dari ulama-ulama di Mekah dengan sistem kandungan. Di Mekah beliau juga memperdalam ilmu tasawuf di Ribat Naksabandi yang terletak di Jabal Qubais yang waktu itu dibimbing oleh Syekh Romli. Syekh Romli merupakan salah seorang wakil talqin dari Abah Sepuh. Sepulang dari Mekah setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, 1939, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Ketika Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladanan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Diterima dari mantan ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Sumedang, Bapak Edi Juwardi, beliau menerima dari orang yang bersangkutan Kiai. Diceritakan Bapak Edi Juwardi adalah ulama yang dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding.
nama Kiai Junaid, beliau sudah mengenal akan masyhurnya dan ulamanya Abah Anom yang memiliki jutaan pengikutnya dan terus berkembang sampai ke luar negeri. Suatu hari Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri tersebut di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah Kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh Kiai untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget dan kasyaf penglihatan batinnya. Mursyid TKN Abah Anom memintai Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, Kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menampalinya dengan jawaban yang singkat, tentu saja Kiai. Suatu di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesona akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi ketika makan dengan para santrinya yang 70 pun nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal itu mengingatkan akan kejadian mukjizat Rasulullah SAW. Kiai itu sangat kagum akan karomah yang dimiliki beliau dan merasa kesaktian yang dimiliki dan dibanggakannya itu sudah tidak ada artinya di hadapan mursyid Tariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Abah Anom mengatakan kepada Kiai itu, Abah tidak bisa apa-apa, yang bisa membelah itu adalah Allah. Baiklah, Abah hanya minta kepada Allah, itu pun kalau diizinkan. Selanjutnya batu itu diusap oleh tangan mursyid dan batu itu menjadi air. Subhanallah. Namun Kiai tersebut masih penasaran karena kesaktiannya belum bisa mengalahkan karomah Abah Anom sebagai mursyid Tariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Kiai mencoba menguji lagi karomah beliau dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya Abah Anom menjawab, Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa, seharusnya minta kepada Allah saja, jangan kepada Abah. Hanya Allah lah yang bisa mewujudkan segala sesuatu karena Dia maha berkehendak dan berkuasa. Kiai itu masih penasaran akan permohonan kepada Abah Anom. Selanjutnya Abah Anom berkata, baiklah kalau begitu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan kita. Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua, dan dengan izin Allah di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang Kiai. Subhanallah. Selanjutnya entah dari mana datangnya di tangan Abah sudah ada ketapel, dan ketapel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal, muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom, sadar dan memohon maaf atas kesombongan dan kesalahannya. Akhirnya Kiai memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya dan menjadi seorang pengamal Tariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Kiai itu ditalkin zikir tekian, diajarkan zikir Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dengan talqin zikir itu menyadarkan akan adanya Allah yang maha mengetahui akan perbuatan jahat makhluk baik lahir maupun batin, dan maha menguasai atas segala sesuatu. Setelah ditalqin, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah.